Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Eh, saya akan mengajar kalian tentang alat berat pada proyek. Adapun materi yang pada mata pelajaran alat berat pada proyek, ya. Nah, kita mengetahui bahwa alat berat itu digunakan pada proyek-proyek seperti pembangunan gedung dan eh, proyek-proyek yang seperti eh, pembangunan jalan atau sebagainya. Nah, adapun pengguna alat berat dalam bidang konstruksi ya sudah umum dilakukan. Karena alat berat proyek bangunan memang sangat membantu dalam memudahkan manusia mengerjakan kegiatan konstruksi. Adapun jika dahulu banyak kegiatan konstruksi lebih banyak dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu lama. Sekarang bisa dipersingkat dengan waktu dengan bantuan alat berat seperti yang kita ketahui. Adapun maksudnya yaitu penggunaan alat berat yang pertama yang sering kita lihat bulldozer, ekskavator, dan mobil moleng atau bisa disebut dengan mobil pencetak semen. Nah, jenis-jenis alat berat yang pertama itu yang kalian ketahui dozer atau loader. Nah, yang kedua alat berat ekskavator. Yang ketiga alat berat kren. Nah, alat berat dozer yang kalian ketahui yaitu salah satu alat berat proyek bangunan yang sering digunakan adalah loader atau lebih dikenal dengan bulldozer. Nah, alat berat ini umum dipakai untuk menangani material proyek, terutama material hasil penggalian atau untuk membuat timbunan material. Nah, seperti kalian tahu, bulldozer itu biasanya digunakan untuk menangani pasir, tanah, ataupun berbatuan dalam proyek. Nah, ada dua jenis bulldozer yang biasa digunakan dalam konstruksi. Yang pertama, crawler tractor dozer, atau bisa disebut dengan roda kelabang, dan wheel tractor dozer, atau bisa disebut dengan bulldozer dengan roda karet. Nah, yang kedua, alat berat ekskavator. Alat berat lainnya yang sering ditemukan di daerah konstruksi yaitu ekskavator. Nah, seperti kalian biasa lihat, ekskavator itu digunakan pada proyek perbaikan jalan atau dengan pembangunan perumahan atau pembangunan gedung. Nah, semua proyek yang saya ketahui, semua proyek yang berhubungan dengan proyek itu alat beratnya itu pasti ada ekskavator. Nah, alat ini juga paling banyak yang digunakan pada umumnya, diketahui oleh masyarakat, atau kalian juga bisa tahu ekskavator itu yang bagaimana. Penggunaan ekskavator juga haruslah menyesuaikan dengan lapangannya. Umumnya ekskavator terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, seperti beberapa jenis yaitu penggali yang ada di bagian depan. Namun, semua memiliki kesamaan, yaitu alat penggerak berupa ban atau crawler. Pengguna crawler pada ekskavator juga memungkinkannya beroperasi di permukaan kasar atau kurang padat dan tidak memerlukan banyak pemindahan tempat. Nah, untuk ekskavator juga beroda lebih digunakan untuk pekerjaan dengan mobilitas lebih tinggi. Nah, mobilitas yang lebih tinggi itu kayak pembangunan yang proyek yang besar, atau pembangunan gedung, pembangunan perumahan. Nah, itu pembangunan lebih tinggi, mobilitasnya lebih tinggi. Nah, alat berat kren. Nah, yang saya ketahui tentang alat berat kren, alat berat proyek bangunan yang keberadaannya dapat dilihat dari jauh, sekalipun yang biasa kalian lihat di
mana ya, pembangunan di Trans Studio Makassar. Ada yang tinggi. Alat ini ya itu namanya alat kren. Nah, alat ini memiliki tinggi dan berukuran besar. Mengingat fungsinya untuk mengangkat material yang akan dipindahkan. Maksudnya, kalau misalkan material mau diopor ke atas atau yang gedung yang lebih tinggi, kita menggunakan pakai alat kren. Nah, alat kren dapat memindahkan material secara vertikal maupun horizontal dalam jarak tertentu. Itulah sebabnya alat ini sangat dibutuhkan dalam konstruksi. Kren juga memiliki berbagai tipe dalam pengoperasiannya. Sehingga ada maksudnya ini ada 2 kren, ada yang mini dan ada yang standar. Kalau kren yang mini itu biasa digunakan dalam bangunan yang cukup sederhana, maksudnya tingginya sederhana. Nah, kalau kren yang standar itu kren yang lebih tinggi dan bangunannya juga pasti lebih tinggi. Nah, sehingga Anda harus memilih yang benar-benar sesuai dengan kondisi proyek. Kondisi proyek kalau misalkan kita memakai kalau proyeknya itu bangunan gedung yang tingginya berapa meter, nah kita pakai kren yang lebih tinggi. Nah, kalau misalkan proyek yang bangunan yang bisa saja bangunan yang lebih rendah, kita biasa pakai kren yang mini. Pemilihan kren akan berdampak besar dalam proyek dan mempengaruhi waktu serta keuntungan atau kerugian dalam proyek. Jadi ketahui dulu kebutuhan. Nah, maksudnya ini apapun, misalkan kita memesan suatu kren, tetapi kren itu tidak terpakai, nah itu pasti lebih rugi kan, karena bisa kita sudah sewa tapi alatnya tidak dipakai dengan seaktif itu. Makanya kita tahu dulu proyeknya, apakah proyeknya misalkan bangunan gedung yang lebih tinggi. Nah, kita bisa memesan atau meminjam kren tersebut, alat berat kren yang standar. Nah,